Halo teman-teman, balik lagi di channel Bimbingan Alumni Pekensan. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu ada kejelasan juga semalam, tepatnya tanggal 26 Januari 2021, BPPK, yaitu instansi eselon 1 yang menaungi Pekenstan, akhirnya mengeluarkan press release yang menyatakan bahwa SPMB Pekenstan tahun 2021 pasti dibuka. Nah, semalam admin dapat informasinya dari channel YouTube ya. Jadi kalau mau lihat channel YouTube-nya, ini dia. Nah, ini sumbernya, kalian bisa cari sendiri channel YouTube Pekenstan. Oke, di sini ini dia informasinya. Jadi kalian bisa lihat sendiri press release-nya versi video itu di channel Pekenstan, atau versi PDF-nya bisa di-download di website bppkkemenq.go.id. Nah, intisarinya dari press release ini antara lain adalah sebagian besar garis besar masih terkait dengan pelaksanaan SPMB Pekenstan tahun 2021. Nah, ini sudah admin kurasi, jadi sumbernya dari YouTube channel ya. Oke, paragraf pembukanya, dengan pertimbangan untuk meminimalkan dampak pandemi COVID-19, tahapan seleksi penerimaan mahasiswa baru atau SPMB Pekenstan tahun 2021 akan menggunakan hasil ujian tulis berbasis komputer untuk tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi atau LTMPT. Nah, maksud di sini apa ya? Jadi maksud di sini kira-kira adalah kemungkinan, karena ini belum keluar pengumuman resmi dari Pekenstan, tes tahap 1 nanti akan berupa seleksi administrasi. Lalu apakah yang akan diseleksi di seleksi administrasi ini? Nah, kemungkinan kalau dari tahun-tahun sebelumnya kan ada syarat raport, kemudian dokumen-dokumen pendukung yang di-upload secara online. Nah, mungkin tahapannya sama, akan daftar secara online, kemudian mengupload dokumen. Dan salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah hasil ujian UTBK. UTBK yang disyaratkan ini nilai TPS. Nanti dijelaskan di slide selanjutnya ya. Jadi ketika kalian ngupload dokumen, salah satu dokumen yang dibutuhkan adalah nilai UTBK TPS. Bagaimana cara mendapatkan nilai UTBK? Kita ke pembahasan slide selanjutnya ya. Nah, untuk dapat nilai UTBK, oleh karena itu, para peserta yang berminat untuk mengikuti SPMB Pekenstan tahun 2021 diminta agar mengikuti UTBK tahun 2021. Jadi, bagi yang mau mendaftar SPMB Pekenstan tahun 2021, dia harus punya nilai UTBK 2021 ya. Lalu bagaimana dengan tahun-tahun sebelumnya yang punya nilai UTBK itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau kalian mau daftar tahun ini, kalian harus punya nilai UTBK yang terbaru. Oke? Jangan sampai salah, nanti masih ada yang nanya, Kak, saya sudah punya nilai UTBK 2020. Nah, itu hanya untuk berlaku 2020 dan tidak berlaku untuk 2021. Oke, selanjutnya pembahasannya. Nah, nilai UTBK yang dipakai adalah dari materi ujian tes potensi skolastik atau TPS. Jadi tidak pakai nilai TKA. TKA tidak digunakan. Dan di sini ditekankan untuk semua kelompok ujian, yaitu Saintek, Soshum, ataupun campuran. Jadi bagi anak IPA nih ada kabar baik, anak IPA ini bisa ikut. Nah, banyak kan kemarin isunya yang digunakan adalah Soshum. Itu informasi dari LTM PT. Mungkin setelah dipikir-pikir lagi oleh pihak Pekenstan, tidak jadi pakai nilai Soshum karena mungkin masih bingung ya komponen mana yang bakal dipakai dari nilai Soshum. Bisa kan di sana ada nilai ekonomi, sejarah, sosiologi, dan geografi. Mungkin yang dipakai hanya ekonomi. Daripada mubazir lebih baik digeneralkan menggunakan nilai TPS. Ini versi saya ya. Gak tahu kalau pertimbangan lain dari Pekenstan itu apa. Jadi ditekankan sekali lagi, anak IPA bisa daftar tanpa harus ambil campuran atau linjur ke Soshum. Sayang sekali kalau misalkan kalian harus linjur ke Soshum. Karena ya sekolah udah 3 tahun, ujung-ujungnya
dari jurusan IPA ngambilnya jurusan IPS, menjajah IPS. Jadi ya lebih baik dari sekolah awalnya IPS aja kalau mau ngambil sosum. Tapi kalian terselamatkan di sini karena STAN hanya menggunakan nilai TPS. Sekali lagi ditekankan anak IPA bisa daftar, tapi nggak tahu ya kalau nanti ada diubah lagi, semoga aja nggak. Oke. Nah, ini untuk teman-teman yang nanya, kira-kira kapan sih diumumkan SPMB Pekenstan itu? Nah, Pekenstan ini kan tidak seperti PTN seperti biasa ya. Kalau PTN seperti biasa itu full di bawah Dikti. Nah, bedanya Pekenstan dengan sekolah kedinasan lain, dia masih ada wewenang di bawah Kemenpan RB karena terkait dengan pengadaan CPNS nanti. Nah, informasinya kita baca dulu ya. Pengumuman resmi SPMB Pekenstan tahun 2021 baru akan diterbitkan bersamaan dengan pengumuman pendaftaran dan seleksi sekolah kedinasan tahun 2021 yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Nah, jadi untuk teman-teman harap bersabar untuk syarat-syarat teknis formasi atau kuota ya. Formasi yang dibutuhkan nanti ini masih menunggu Kemenpan RB karena kebutuhan pegawai itu harus digodok di Kemenpan RB. Kemungkinan untuk tahun-tahun ini penerimaan mahasiswa mungkin nggak banyak. Isunya adalah maksimal 1000. Maksimal 1000 mahasiswa ya. Tapi jangan takut kalau memang kalian punya kualitas, kalian pasti akan lolos dan jadi 1000 orang nih. Nah, sejauh ini ada beberapa hal yang bisa admin simpulkan. Jadi, ini kesimpulan ini versi admin ya. Ini sejauh yang saya tangkap, semoga nggak ada yang keliru. Jadi, yang pertama adalah SPMB Pekenstan 2021 dipastikan buka. Jadi, kalau ada yang nanya buka apa enggak, dipastikan buka. Kedua, seleksi awal pakai nilai UTBK TPS. Jadi, kenapa saya bilang seleksi awal? Karena nanti ada seleksi tahap selanjutnya itu SKD. Seleksi kemampuan dasar ini wajib hukumnya. Kemudian juga ada TKK. Kenapa harus TKK? Tes kesehatan dan kebugaran. Biar nanti mahasiswa PKN-san gak lembek kayak ager-ager. Kemudian nanti bisa jadi ya ada ujian psikotes dan mungkin juga ada wawancara. Sebenarnya cukup sedikit kalau dibandingkan dengan kedinasan lain seperti IPDN ya. Jadi nanti kemungkinan seleksi TPA TBI akan dihapus sepertinya ya. Dan ketiga tadi udah dijelaskan nggak perlu linjur sosum untuk daftar SPMB Pekenstan. Jadi di sini saya disclaimer dulu ya, simpulan versi admin ya, masih bisa berubah dengan keputusan Kemenq, BPPK dan Pekenstan serta kebijakan dari Kemenpan RB atau yang paling penting sih lihat kondisi pandemi, semoga aja pandeminya semakin menurun. Jika ada pendapat lain silakan komentar. Admin buka kolom diskusi ya di bawah, nggak dikunci. Jadi kalau kalian punya pendapat lain atau pertanyaan kalian bisa tanyakan di bawah. Jadi simpulannya ada 3 ya versi saya ya. SPMB Pekenstan dipastikan buka untuk tahun 2021. Seleksi awal, mungkin seleksi administrasi, bisa jadi nilai UTBK itu nanti dirankingkan untuk mendapatkan misalkan 5.000 besar atau 10.000 besar yang akan digiring untuk mengikuti tes SKD dan tes-tes selanjutnya. Nanti daftarnya akan diumumkan oleh Pekenstan. Kemudian, prediksi untuk tahun 2021 ini, TPA TBI untuk 2021 kemungkinan besar dihapus, 90% lah ya dihapus. Karena apa? TPA TBI ini kan harus tesnya sistem komputer ya. Dan ini membutuhkan sumber daya yang banyak, kemudian tenaga yang banyak, ditambah lagi akan menimbulkan kerumunan. Jadi kemungkinan TPA TBI ini fix dihapus untuk tahun 2021. Nah, tapi bisa jadi 2022 kemungkinan besar bakal ada lagi. Karena apa? TPA TBI inilah yang menjadi signature atau ciri khas dari SPMB Pekenstan. Karena tes ini sesuai dengan kebutuhan Pekenstan, pengen mahasiswanya itu seperti apa. Kemudian pakai nilai UTBK untuk tahun 2021 ini, tapi untuk tahun 2022 belum tentu bakal pakai nilai UTBK atau bisa lepas dari UTBK sehingga STAN menggunakan SPMB Pekenstan 2022 nanti secara mandiri.
Kemudian yang ketiga, SKD dan TKK tetap ada di tahap kedua dan tahap ketiga. Mungkin ditambah dengan tes wawancara dengan psikotes. Yang dua tadi, wawancara dan psikotes, itu bisa saja opsional ya, bisa ada bisa enggak. Kemudian ada satu lagi yang saya lupa jelaskan. Bagi yang udah lulus SNMPTN tahun berapa aja, yaitu kalau nggak salah 2019, 2020 sampai dengan 2021, bagi yang udah lulus SNMPTN tidak boleh lagi daftar kedinasan ya, karena dia sudah dapat kampus, jadi nggak bisa lagi daftar double-double. Nah, yang paling penting ada satu lagi sih yang belum saya sebut, itu yang lulus SBMPTN, kan tesnya UTBK ini nilai itu sebagai pegangan untuk mendaftar ya. Jadi kalaupun keterima mungkin masih bisa tes SPMB-Pekenstan. Karena biasanya UTBK ini kan April ya. Nah, karena ketika Pekenstan menggunakan nilai UTBK, nanti dia akan pelaksanaan SPMB Pekenstannya kan nggak mungkin mendahului UTBK. Berarti pendaftaran SPMB Pekenstan ini setelah UTBK, yaitu akhir April sampai dengan Mei. Jadi di April ini sudah punya nilai UTBK, Mei ini udah mulai seleksi Pekenstan. Jadi untuk info lebih lanjut silakan pantengin terus kanal resmi Pekenstan, BPPK, Kemenkeu dan Kemenpan RB serta BKN. Jadi untuk teman-teman yang udah menonton video ini, saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekeliruan mohon diluruskan ya teman-teman. Jangan lupa klik tombol like, comment, subscribe, dan share. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.